potensi bencana Lumajang itu memang ada, sehingga kemungkinan yang berdampak itu adalah mulai Kecamatan Campursari, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Tempeh, Kunir, dan juga Yosowilangun. Sehingga 5 kecamatan ini memang masuk jajaran atau di kawasan rawan bencana. Utamanya yang akhir-akhir ini muncul itu adalah potensi ancaman gempa megatrust. Jadi kecamatan kami yang 5 tadi ini memang kita garap dulu, kita sosialisasikan dulu masalah ini, dan juga kalau memungkinkan kita akan melaksanakan simulasinya. Kenapa? Ini adalah potensi ya, jadi jangan disampaikan salah karena prediksi, bukan. Sampai saat ini teknologi di dunia ini belum bisa memprediksi kapan terjadi bencana. Tapi bencana itu suatu waktu juga datang. Karena potensi tadi itu, kami menyampaikan masyarakat supaya masyarakat itu memahami ancaman yang ada di wilayahnya. Kalau desa dia tinggal di mana, ancamannya apa? Mungkin daerah pesisir itu adalah masalah gempa bumi yang dikhawatirkan disusul dengan tsunami. Ya, jadi setelah mereka mengetahui ancaman yang ada di desanya, mereka akan bisa bagaimana cara mengantisipasinya dari ancaman atau potensi yang ada. Mengantisipasinya gimana? Mungkin daerah pesisir perlu digerakkan semacam penanaman cemara laut atau mangrove dan sebagainya, sehingga bisa menahan ombak apabila ombak itu cukup besar. Lebih dari juga masyarakat setelah mengetahui ancaman, mengantisipasi dan juga bagaimana cara menghindar. Ini penting juga. Salah satu upaya kita yang kita berikan adalah setiap daerah rawan bencana sudah kita pasang adanya rambu-rambu, yaitu jalur evakuasi. Mereka harus menuju kemana apabila terjadi bencana atau hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk tsunami. Dari jalur evakuasi itu ada terakhir sana adalah titik kumpul dari masyarakat, sehingga tempat titik kumpul ini insya Allah sudah kita kaji aman dari bencana. Dari titik kumpul itu apabila dipandang perlu untuk kita lanjutkan, ya masih dipandang nanti ancaman masih khawatir datang, bisa kita lanjutkan ke tempat yang lebih aman, bahkan sampai kita bawa amankan sampai ke Lumajang. Kalau di Lumajang kota maksudnya, itu kita siapkan stadion Semeru dan juga GOR, juga ada lapangan yang ada di Lumajang, misalnya di lapangan Suko, lapangan Kotorono dan sebagainya. Ini kita siapkan. Dalam waktu dekat ini insya Allah besok juga kita juga melaksanakan sosialisasi, karena permintaan masyarakat melalui kecamatan dan desa, kita bisa melaksanakan sosialisasi di desa Bulurjo dan desa Tegarjo, kecamatan Campursari. Minggu depannya lagi, ya, mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan bekerja sama dan berkolaborasi dengan BPBD Provinsi, akan melaksanakan sosialisasi dan juga simulasi sekolah aman bencana yang insya Allah akan kita laksanakan di desa Selok Anyar, Kecamatan Pasirian. Ini yang kita laksanakan dalam waktu dekat, di samping merefresh, mengoptimalkan kembali desa tangguh bencana di istana yang sudah kita bentuk. Itu yang kita laksanakan. Ya, Pak, di Lumajang sendiri kenapa, apa akibatnya terjadi? Salah satunya itu sebetulnya bukannya Lumajang. Selatan pesisir Pulau Jawa ini adalah rawan. Utamanya memang Jawa Timur, karena terjadi pertemuan antara lempeng benua Asia dengan Indo-Australia, di mana batasnya benua Indo-Australia ini sampai ke Jawa Timur, sampai laut yang ada di selatan Pulau Jawa, Jawa Timur, itu batasnya lempeng dari Indo-Australia. Dari pertemuan ini sebetulnya yang potensi Jawa Timur ini tidak hanya Lumajang, itu ada Pacitan,
Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Lumajang, Blitar, Malang ya, Lumajang, Jember, Banyuwangi. Ini potensi adanya gempa. Jadi tidak hanya di Lumajang aja. Kenapa itu tadi? Karena bertemunya antara lempeng lempeng Asia yang sifatnya kaku. Kaku itu lebih banyak stagnan. Lempeng Asia ini bergerak ke arah tenggara 0,4 cm per tahun. Sedangkan Indo-Australia ini bergerak agak lentur, dia bergerak ke arah barat itu 7 cm per tahun, sehingga mereka lebih lentur, lebih bergeraknya agak cepat dibandingkan lempeng Asia. Dari pertemuan ini Jawa Timur menjadi tempat subduksi tumbukannya. Kapan terjadinya? Teknologi dunia sampai sekarang belum bisa memprediksi. Jadi kita harapkan masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu takut. Ikuti aja informasi yang diberikan oleh instansi terkait, dalam hal ini BMKG atau BPBD ada di Lumajang. Ya, berarti untuk simulasi mulai besok ya? Simulasi sebetulnya sudah kita buat tahun-tahun sebelumnya, sudah mulai tahun 2014 sampai tahun 2020 kemarin itu sudah kita laksanakan. Cuma mereka wajib paham untuk ancaman yang ada di wilayahnya, di desanya atau di lokasi mereka tempat tinggal. Habis itu ya salah satu kebetulan masyarakat mengendaki melalui desa dan kecamatan adanya sosialisasi untuk persiapan untuk apabila terjadi bencana yang tidak kita inginkan. Kewaspadaan memang perlu kita laksanakan, perlu kita tingkatkan. Di mana besok? Besok insya Allah di kecamatan. Saya ada di Wetgale, ada di Bulurejo, ada di Dampar, ada di Tegalrejo yang kita pasang di sana. Cuma lebih dari itu kita punya ratusan relawan yang siap untuk menyampaikan kepada masyarakat begitu informasi dari BMKG terjadi gempa dan dimungkinkan akan terjadi tsunami. Kita relawan kita juga ratusan yang ada tersebar di kecamatan, utamanya kecamatan yang dekat dengan pantai. IWS sendiri dipasang di mana Pak? Apa di pantainya atau di titik-titik tertentu, yaitu ada di Bulurejo, Tegalrejo, Wetgale, Bades. Terus cara membunyikan seperti apa Pak IWS ini? Jadi gini, cara membunyikannya begitu kita ada informasi, misalnya tanda-tanda akan terjadinya tsunami, itu kan gempa kurang lebih sampai 20 detik nggak berhenti. Ini diwaspadai, kemungkinan besar akan terjadi tsunami. Jadi kalau 20 detik sampai terjadi gempa nggak berhenti, jadi kita ada info dari BMKG, kita kan ada jaringan di Kodalog kita, langsung link ke BMKG. Begitu muncul informasi akan kita sampaikan pada kita kendalikan dari Dalog. Kita dari mana? Dari link dari BMKG. Untuk wiring receiver system gimana? WRS-nya sendiri di sini aja ya. WRS itu punyanya BPBD ada, dari BPBD ada, juga dari kita juga ada. Itu sistem apa namanya? Ya sistem peringatan dini. Oh, peringatan dini ya sistem itu. Begitu nanti nih, jadi begitu ada informasi dari BMKG ini, BPBD Lumajang akan terjadi potensi kemungkinan ini gempa sekian detik, 20 detik. Setelah 20 detik itu kita punya waktu 20 menit untuk penyelamatan dan lain sebagainya. 3 menit itu adalah peringatan dini kita pada masyarakat segera mencari tempat yang aman. Ya, kalau memang itu megatrust ya, terkait dengan ketinggian gelombang sekian itu mencari tempat setidak-tidaknya 20 meter. 20 meter itu. Kan di pinggir pantai sudah kita taruh 20 titik. Jadi 20. Artinya kalau terjadi gempa sampai 20 detik tidak berhenti, nah itu dimungkinkan besar akan terjadi kekuatan yang namanya tsunami. Waktu tsunami itu sampai ke darat itu kurang lebih 20 menit. Sehingga dari 20 menit ini segera mencari tempat ketinggian 20 meter. Itu yang tempat mana.